Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali di channel Heriana Ana. Nah, ini adalah part ke-6 atau part akhir pembahasan soal-soal OSN IPA tingkat nasional tahun 2024. Part akhir ini kita akan membahas soal-soal esai ya. Jadi, disimak baik-baik. Kita mulai untuk soal nomor 1. Dua buah muatan Q1 sama dengan plus 1 kolom dan Q2 minus 4 kolom terpisah sejauh 10 cm satu sama lain. Jarak sebuah titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 diukur dari muatan Q1 adalah. Nah adik-adik, tanda plus dan juga tanda min ini tidak berpengaruh ya. Ditulis seperti ini karena dua muatan ini berbeda jenis sehingga akan terjadi tarik-menarik. Nah, kalau digambarkan nanti seperti ini ya. Ini adalah muatan satu yang bernilai positif. Kemudian ini adalah muatan yang kedua bernilai negatif. Di antara kedua muatan ini terpisah sejauh 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah jarak sebuah titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, adik-adik, jika kuat medan listriknya sama dengan 0, maka tidak mungkin berada di tengah-tengah ya. Kenapa seperti itu? Karena jika berada di tengah-tengah harus memiliki dua muatan yang sama, baik sama-sama positif ataupun sama-sama negatif. Tetapi karena dua muatan ini berlawanan jenis, maka kuat medan listrik sama dengan 0 berada di sebelah kiri muatan 1 atau di sebelah kanan muatan kedua. Nah, biasanya sesuai dengan kesepakatan, kuat medan listrik sama dengan 0 berada di sebelah muatan yang nilainya paling kecil. Untuk muatan 1 nilainya 1 kolom. Untuk muatan kedua nilainya 4 kolom. Ingat ya, positif dan negatifnya tidak mempengaruhi. Sehingga kuat medan listrik yang nilainya sama dengan 0 berada di sebelah kiri muatan yang paling kecil yaitu Q1. Nah, disinilah ada sebuah titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Anggap saja jarak dari titik ini sampai ke muatan Q1 adalah X. Nah, ketentuannya adalah untuk muatan positif akan menjauhi muatan dan kalau negatif akan mendekati muatan. Nah, berdasarkan titik ini, maka titik ini ke muatan Q1, karena muatan Q1 nilainya positif, maka sifatnya akan menjauhi muatan. Kita beri lambang seperti ini ya. Dari titik ini akan menjauhi muatan Q1. Sedangkan muatan Q2 bernilai negatif. Nah, negatif artinya mendekati muatan. Nah, karena muatan Q2 ada di sebelah kanan, maka kita gambarkan tanda panahnya ke kanan seperti ini. Nah, sekarang karena kuat medan listriknya sama dengan 0, maka kita tuliskan seperti ini. Kuat medan listrik atau delta E-nya sama dengan 0. Nah, adik-adik perhatikan di sini tanda panahnya berlawanan ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang ke kiri adalah nilai E1 atau medan listrik di muatan 1 dan yang ke kanan adalah E2 atau medan listrik ke muatan yang kedua. Sehingga karena berlawanan, maka delta E-nya sama dengan E2 dikurangi E1. Nah, sekarang kita masukkan delta E-nya sama dengan 0. 0 sama dengan E2 dikurangi E1. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. E1 sama dengan E2. E1 ini pindah ruas ke sebelah kiri ya. Yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Nah, untuk rumus E atau kuat medan listrik, rumusnya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, masing-masing kita menggunakan rumus ini ya. Jadi, untuk E1, K Q1 per R1 kuadrat sama dengan E2-nya K Q2 per R2 kuadrat. Nah, nilai konstanta pasti sama ya, jadi bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian, untuk Q-nya, Q1 adalah 1 kolom per R1 kuadrat. Nah, R1 berarti jarak dari titik ke Q1. Nah, kita beri simbol tadi yang X ya. Jangan lupa X-nya dikuadratkan karena rumusnya ada lambang kuadrat. Kemudian untuk Q2 bernilai 4 kolom per R2 adalah jarak dari titik ini sampai ke Q2. Nah,
Di sini, kita jumlahkan antara X ditambah dengan 10 cm. Ditulis X plus 10 cm. Karena dikuadratkan, kita kurung dulu, kemudian lambang kuadrat. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sekarang kita tukar tempat antara 4 dan juga X kuadrat. Jadi, 1/4 sama dengan X kuadrat dibagi dalam kurung X ditambah 10 kuadrat. Selanjutnya, 1/4 sama dengan, nah ini bisa juga kita buat seperti ini. X per X ditambah 10, kemudian kurungnya yang besar, kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat, maka yang sebelah kiri harus kita akarkan. Akar 1/4 sama dengan X per X ditambah 10. Akar 1/4 adalah 1/2, sama dengan X per X ditambah 10. Nah, dari sini kita kali silang lagi. X dikali 2 jadi 2X sama dengan X ditambah 10 dikali 1, jadi tetap X ditambah 10. Selanjutnya, X dengan X kita gabungkan. 2X dikurangi X sama dengan 10. Jadi 2X dikurangi X adalah X sama dengan 10 cm. Sehingga jarak titik tersebut dari muatan Q adalah 10 cm. Ini jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah balok bermasa 1 kg berada pada lantai datar. Balok tersebut didorong oleh dua gaya, masing-masing sebesar 10 Newton. Panah pada gambar menunjukkan arah kedua gaya tersebut. Nah, adik-adik, di sini diketahui ada nilai massa atau dilambangkan dengan M sebesar 1 kg. Kemudian ada gaya yang mendorong balok ini sebesar 10 Newton. Nah, gayanya ada dua ya, ada gaya horizontal dan juga ada gaya vertikal. Masing-masing gaya ini bernilai 10 Newton. Jika percepatan gravitasi di sekitar lantai tersebut sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasi dilambangkan G dan koefisien gesek kinetik antara benda dan lantai adalah 0,4. Koefisien gesek kinetik dilambangkan dengan mu. Maka benda bergerak dengan percepatan berapa meter per sekon kuadrat. Nah, adik-adik, di soal ini terdapat dua gaya ya. Ada gaya horizontal dan juga ada gaya vertikal. Nah, kita harus satu persatu mencari kedua gaya tersebut. Yang pertama berkaitan dengan gaya vertikal terlebih dahulu. Di gaya vertikal ini terdapat gaya apa saja? Nah, gaya vertikal dari atas ke bawah berarti di dalamnya ada gaya gravitasi. Kita lambangkan dengan Fg yang arahnya ke bawah. Dan selain ada gaya gravitasi, pada benda tersebut juga terdapat gaya tekan ke bawah atau gaya vertikal. Nah, ini adalah gaya tekan ke bawahnya ya. Kita simbolkan Fv atau gaya vertikal. Nah, sehingga pada gaya-gaya yang bekerja dengan arah vertikal ini, yang pertama ada Fv-nya sebesar 10 Newton. Dan untuk nilai gaya gravitasinya kita hitung dengan persamaan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Massanya 1 dikali percepatan gravitasinya 10, jadi 10 Newton. Sekarang kita total ya, berapa total gaya normal yang bekerja pada arah ke bawah. Jadi gaya totalnya, gaya tekan ke bawah atau Fv-nya ditambah dengan gaya gravitasinya. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20 Newton. Nah, ini baru gaya yang arahnya vertikal ke bawah ya. Sekarang kita mau mencari gaya yang arahnya horizontal. Nah, di sini terdapat gaya yang nilainya juga 10 Newton. Kita lambangkan F untuk yang horizontal, FH. Selanjutnya terdapat juga gaya gesek. Gaya gesek selalu arahnya berlawanan dengan arah gerak bendanya. Gaya gesek kita lambangkan Fges. Untuk mencari gaya geseknya kita pakai rumus mu atau koefisien kinetiknya dikali dengan gaya totalnya. Nah, gaya total yang bekerja di bidang vertikal disebut juga dengan gaya normal. Kita lambangkan dengan N ya. Jadi, gaya geseknya antara mu atau koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normal atau N. Koefisien kinetiknya 0,4 dikali dengan gaya normalnya 20 Newton sama dengan 8 Newton. Kemudian untuk gaya yang arahnya horizontal atau FH-nya sama dengan 10 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari resultan gaya horizontalnya.
Karena antara gaya yang bekerja pada benda dan juga gaya gesek selalu berlawanan arah, maka resultan gayanya, F total untuk gaya yang bekerja secara horizontal harus dikurangi. Jadi, F horizontal atau FH dikurangi dengan gaya geseknya. 10 Newton dikurangi 8 Newton sama dengan 2 Newton. Nah, yang dicari di soal ini adalah nilai percepatan. Percepatan dirumuskan A sama dengan F resultannya atau F total dari keseluruhannya dibagi dengan M-nya. Nah, F totalnya yang ini ya, yang 2 Newton dibagi masanya. Masanya 1 kg, jadi 2 dibagi 1 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah jawaban untuk nilai percepatannya. Soal nomor 3. Sebuah bejana dengan luas penampang sangat besar memiliki 2 lubang kecil A dan B pada dindingnya. Jika lubang A dan B dari dasar bejana berturut-turut 50 cm dan 25 cm, bejana itu berisi air dengan tinggi permukaan air 100 cm dari dasar bejana. Anggaplah penurunan permukaan air dapat diabaikan dan tekanan udara di sekitar bejana sama besar. Jika jumlah air yang keluar tiap detik dari masing-masing lubang A dan B sama banyak, luas permukaan lubang A sama dengan titik-titik luas penampang lubang B. Kalau digambarkan, bejananya seperti ini. Ada bejana dengan luas penampang besar, kemudian bejana tersebut memiliki 2 lubang. Ada lubang A dan juga lubang B. Lubang A dan lubang B dari dasar bejana berturut-turut 50 cm dan 25 cm. Nah, berarti dari dasar bejana yang 50 cm ini ya, tingginya 50 cm. Berarti ini adalah lubang A, kemudian yang bawahnya adalah lubang B. Nah, lubang B jaraknya dari dasar 25 cm. Kemudian, tinggi permukaan airnya 100 cm. Misalnya di sini ada air, kemudian tinggi permukaan air sampai ke dasar adalah 100 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Untuk yang 100 cm ini adalah ketinggian air. Kita lambangkan H air sama dengan 100 cm. Harus diubah ya dalam bentuk meter menjadi 1 meter. Untuk yang 50 cm ini adalah kedalaman lubang A, berarti kita simbolkan HA. HA-nya sama dengan 50 cm. Berarti jika dirubah menjadi meter, menjadi 0,5 meter. Untuk yang 25 cm adalah lubang B, berarti HB sama dengan 25 cm. Diubah menjadi meter, 0,25 meter. Selanjutnya, untuk kecepatan keluarnya air, kita menggunakan persamaan dari teorema Torricelli sebagai berikut. V sama dengan akar 2 kali G atau 2 dikali percepatan gravitasi, kemudian dikali dengan H. H di sini adalah pengurangan antara H air dikurangi dengan H lubangnya. Berarti untuk lubang A kita buat VA-nya sama dengan akar 2 dikali, nah nilai gravitasi adalah 10 ya. Dalam kurung, tinggi airnya adalah 1 meter dikurangi lubang A-nya adalah 0,5. Jadi akar 2 dikali 10, 20. 1 dikurangi 0,5, 0,5. Jadi 20 dikali 0,5 adalah akar dari 10 cm. Kemudian untuk kecepatan lubang B, kita simbolkan VB sama dengan akar 2 dikali gravitasi tetap sama 10 dalam kurung ketinggian air 1 meter dikurangi ketinggian lubang B. Nah, lubang B ketinggiannya 0,25 meter sama dengan 2 dikali 10, 20 dalam kurung 1 diambil 0,25 adalah 0,75. Jadi akar dari 20 dikali 0,75 adalah 15 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan berkaitan dengan debit air. Karena jumlah air yang keluar tiap detik dari masing-masing lubang A dan lubang B sama banyak, berarti debit airnya sama besar ya. Untuk debit air, dilambangkan Q, dirumuskan Q sama dengan A dikali dengan V.
A di sini adalah luas permukaan atau luas penampangnya, V adalah kecepatan keluarnya air. Nah, karena debit airnya sama, maka Q di lubang A akan sama dengan Q pada lubang B. Jadi kita masukkan A dikali VA akan sama dengan AB dikali dengan VB. A dengan A kita gabungkan menjadi 1. AA per AB akan sama dengan VB per VA. Paham kan adik-adik? AB ini akan pindah ruas ke sebelah kiri menjadi pembagian, dan VA ini akan pindah ruas ke sebelah kanan juga menjadi pembagian. Selanjutnya, AA berbanding AB akan sama dengan VB-nya adalah akar 15 dibagi VA-nya akar 10. Jadi, akar 15 dibagi akar 10 menjadi akar 1,5. Sama saja 15 bagi 10 ya. Jadi, akar dari 1,5 sama saja dengan 1,22. Nah, sehingga luas lubang A akan sama dengan 1,22 luas penampang B. Atau kita tuliskan AA sama dengan 1,22 AB. Nah, inilah jawabannya. 1,22 atau akar 1,5. Lanjut ke soal nomor 4. Pada suhu ruang atau 25 derajat Celcius, sebuah ring atau cincin ditempatkan sepusat dengan suatu batang silinder pejal dengan panjang 5 cm dan jari-jari 30 mm. Sehingga cincin tepat menempel melingkari tepi silinder. Koefisien muai panjang bahan cincin dan silinder berturut-turut 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dan 10 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Pada temperatur 85 derajat Celcius terbentuk celah antara tepi silinder dan cincin sebesar berapa milimeter? Nah, adik-adik, di sini kita tulis terlebih dahulu ya yang diketahuinya. Yang pertama ada suhu ruang 25 derajat Celcius. Kita anggap suhu ruang itu adalah T1-nya. T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu akhirnya di sini ada 85 derajat Celcius, berarti T2-nya sama dengan 85 derajat Celcius. Berikutnya, panjang batang silinder 5 cm. Kita lambangkan L sama dengan 5 cm. Kita ubah menjadi milimeter ya, sesuai dengan jawaban akhirnya menjadi 50 mm. Jari-jari 30 mm. Jari-jari adalah R sama dengan 30 mm. Nah, berikutnya ada koefisien muai. Ada koefisien muai panjang cincin dan juga koefisien muai panjang silinder. Berarti kita buat koefisien muai dengan lambang alfa. Untuk cincin alfa C sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan koefisien muai silinder atau alfa S-nya sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, untuk mencari jawaban soal ini, pertama-tama kita harus mencari dulu perubahan suhunya, atau delta T-nya sama dengan T2 dikurangi T1. 85 dikurangi 25 sama dengan 60 derajat Celcius. Selanjutnya, kita mau mencari pemuaian pada cincin. Nah, proses pemuaian pada cincin akan menghasilkan perubahan panjangnya atau delta L pada cincinnya sama dengan alfa atau koefisien muai cincin dikali L atau panjang dari batang silinder pejalnya dikali lagi dengan delta T-nya. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk alfa C adalah 25 kali 10 pangkat min 6 dikali L-nya adalah 50 mm dikali lagi delta T-nya 60. 25 dikali dengan 50 dikali lagi dengan 60 adalah 7.500. Kemudian dikali dengan 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 ini sama dengan dibagi 1 juta. Untuk mempermudah, kita bisa hilangkan dulu nolnya, yaitu 2 nol di atas dan 2 nol di bawah. Jadi jawabannya 0,075 mm. Nah, sekarang berkaitan dengan pemuaian pada silinder. Rumusnya masih sama ya seperti yang tadi. Delta L pada silinder
sama dengan alfa pada silinder dikali L-nya dikali dengan delta T. Kita masukkan angka-angkanya 10 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dengan 50 mm, dikali lagi dengan 60. Jadi, 10 dikali 50 dikali 60 adalah 30.000 dibagi dengan 1 juta. 1 juta ini berasal dari 10 pangkat min 6 ya. Kita coret lagi nolnya. Yang di atas 4, yang di bawah 4. Jadi, 3 dibagi 100 adalah 0,03 mm. Nah, pertanyaan di sini adalah pada temperatur 85 derajat Celcius terbentuk celah pada tepi silinder dan cincin sebesar berapa? Nah, celah berarti di antara silinder dan juga cincin. Jadi, untuk celahnya, kita tinggal mencari selisih pemuaiannya. 0,075 diambil 0,03 sama dengan 0,045. Satuannya milimeter. Nah, ini adalah jawabannya. Satu soal terakhir nih. Nomor 5. Vibrato dalam biola dihasilkan dengan menggeser jari maju mundur sepanjang senar yang bergetar. Senar G pada biola tertentu berukuran 30 cm antara jembatan dan ujung terjauh dan dijepit dengan kuat di kedua titik. Memiliki frekuensi dasar sebesar 197 Hz. Berapa jarak dari ujung terjauh pemain biola harus meletakkan jarinya agar senar G memainkan nada A 440 Hz? Nah, dari soal ini, pada frekuensi dasar, maka panjang senarnya adalah setengah dari panjang gelombang. Jadi, L-nya sama dengan setengah dari lambda. Nah, di soal ini, senar G pada biola tertentu berukuran 30 cm. Berarti, ini adalah panjang atau L dari senar G. Nah, L-nya adalah 30 cm. Berarti lambdanya berapa? Jadi lambda sama dengan 30 dikali 2 adalah 60 cm. Atau dirubah menjadi meter adalah 0,6 meter. Nah, karena di sini ada dua nada, ada G dan juga A, maka lambda di sini kita simbolkan lambda 1 ya, atau yang ada di senar G. Selanjutnya kita akan mencari panjang gelombang yang ada di nada A ya. Caranya adalah menggunakan persamaan V sama dengan F dikali dengan lambda. Nah, kita anggap cepat rambat gelombang atau V-nya sama ya. Jadi V1 akan sama dengan V2. V1 adalah nilai dari frekuensi nada dasar atau nada G dikali dengan lambda di nada G atau lambda 1. Akan sama dengan frekuensi di nada A atau frekuensi 2 dikali lambda yang kedua atau lambda A. Frekuensi satunya yang ini 197 Hz. Jadi 197 Hz dikali lambda satunya 0,6 sama dengan frekuensi 2-nya yang ini 440 Hz. Jadi 440 dikali lambda 2 yang mau kita cari. 197 dikali 0,6 adalah 118,2 sama dengan 440 dikali lambda 2. Jadi lambda 2 sama dengan 118,2 dibagi dengan 440. Jadi sama dengan 0,269 meter. Atau kita bulatkan saja ya menjadi 0,3 meter. Nah, selanjutnya kita mencari jarak dari ujung terjauh. Caranya adalah kita mencari selisihnya. Jadi delta lambda sama dengan lambda 1 dikurangi lambda 2. Lambda satunya 0,6 dikurangi lambda 2-nya 0,3. Jadi, jarak dari ujungnya adalah 0,3 meter. Nah, karena perbedaan panjang gelombang terjadi di kedua ujung senar, maka jarak jari dari ujung terjauh sama dengan setengah dikali delta lambdanya atau perubahan lambdanya. Jadi, setengah dikali 0,3 sama dengan 0,15 meter. Jadi jawabannya, jarak dari ujung terjauh pemain biola tersebut 0,15 meter atau sama dengan 15 cm. Oke deh adik-adik, untuk pembahasan soal-soalnya sudah selesai nih. Sukses ya untuk adik-adik semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.